Yo, minasan! Setelah Kenjaku dan Uraume bertemu dengan pemerintah Amerika untuk memulai perburuan para syaman di Jepang, kali ini kita memasuki perbincangan serius mengenai wadah Star Plasma dari Yuki Tsukumo dan Tengen. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Yuki yang bertanya pada Tengen, apakah ada wadah lain selain Riko Amanai dan dirinya? Tengen membenarkan ada wadah lain, namun berdalih bahwa tidak satupun dari mereka yang memiliki potensi seperti Riko. Yuki bertanya, mengapa Tengen mengambil resiko untuk tidak bergabung jika ada yang lain? Tengen menjawab bahwa dia tidak menolaknya seperti menolak kenyataan. Bergabung dengan wadah Star Plasma hanya akan meriset tubuh abadinya dan menghentikan evolusi yang berkembang karena waktu. Tidak ada jaminan Tengen tidak akan menjadi bencana bagi umat manusia kalau dirinya berevolusi. Walau begitu, kalau penggabungan gagal dan ego Tengen menyebar melebihi tubuhnya pada akhir evolusi, maka dia akan bisa mempertahankan akal sehatnya dengan teknik perisai seperti ini. Tengen bukannya tidak percaya diri, menurutnya sama seperti musim yang berubah secara alami, dia merasa kalau hal ini tidak bisa dihindari. Kita pun diperlihatkan bagaimana Yuki menuangkan air panas yang mendidih dari teko ke gelas tehnya. Kemudian langsung diminumnya begitu saja tanpa merasa kepanasan. Wah, lidahnya tahan panas ya. Yuki tampak kesal dan tidak menerima jawaban Tengen. Yuki tidak menyetujui sikap Tengen yang secara terang-terangan mengabaikan kehidupan gadis-gadis muda dan membuat mereka menanggung beban karma. Itu tidak rasional. Bagaimana saat Tengen gagal, Tengen hanya bisa mengatakan bahwa tidak bergabung juga tidak apa-apa. Yuki bahkan berteriak, kalau ini yang Tengen sebut rasional, sekalian saja panggil Yuki sebagai pertapa agung dan sembah dirinya. Yuki bahkan menyebut Tengen sebagai kakek tua bangka. Lalu Tengen menjelaskan bahwa gender tidak lagi penting baginya, tapi secara teknis Tengen adalah nenek-nenek. Yuki mengatakan jika grup religius Star tidak memutuskan untuk membunuh wadah Star Plasma dan malah melindunginya, maka Yuki pasti akan di pihak mereka. Karena kesal, Yuki mencemooh dan mengatakan bahwa dia tidak suka membicarakan apa yang bisa saja terjadi. Tengen lalu bertanya, apakah Yuki bisa mendengar suara wadah Star Plasma di dalam dirinya? Karena Tengen sendiri tidak bisa mendengarnya. Setelah penggabungan selesai, mereka menjadi bagian dari dirinya. Tengen bertanya, apa yang mereka katakan? Yuki menolak memberitahu Tengen tentang apa yang dikatakan wadah Star Plasma yang telah bergabung dengan Tengen. Karena Yuki yakin, tidak peduli itu baik atau buruk, Tengen hanya akan menggunakan usianya untuk membenarkan sikap pasifnya, lalu pura-pura mendapat pencerahan atau kesimpulan. Yuki merasa sudah menjadi tanggung jawabnya untuk tidak mempermudah Tengen sebagai mantan wadah Star Plasma. Merasakan adanya ancaman yang datang, Tengen mengungkapkan bahwa dia berharap pembicaraan ini dapat dilanjutkan. Tiba-tiba, Kenjaku menerobos dinding penghalang kosong di atas makam koridor bintang, tepatnya pada 16 November jam 12 siang. Dia bertemu dengan Choso, lalu memberikan komentarnya bahwa Choso sudah melampaui batas kegunaannya dan tidak lagi menarik bagi Kenjaku. Choso menanggapi bahwa dia tidak yakin kalau ini termasuk tertarik, tapi Choso punya rasa aneh ingin membunuh orang yang ada di hadapannya itu. Kenjaku lalu bertanya, di mana Tengen berada? Lalu Choso menjawab bahwa Tengen tidak mau berbicara sambil mengejek Kenjaku karena menjadi orang yang tidak disukai. Kenjaku menyebut bahwa Choso sebagai garda depan prajurit yang bisa dikorbankan dan terlalu bersemangat. Kenjaku mengatakan bahwa Calling Game telah memenuhi tujuannya. Persiapan untuk penggabungan semua non-shaman di Jepang telah berakhir. Tentu saja pernyataan ini membingungkan dan mengkhawatirkan Choso yang menganggap ini masih terlalu dini dan mengkhawatirkan Yuji serta yang lainnya.
Kenjaku lantas membanggakan posisinya bahwa jika dia merebut Tengen, maka Choso-lah yang rugi. Negeri ini akan menemui akhirnya, atau mungkin juga dunia akan tamat. Kenjaku lantas memanipulasi penghalang kosong di sekitar mereka untuk membuat bioskop demi menunjukkan kepada Choso satu kemungkinan akhir dari rencananya. Kenjaku memulai dengan mengingatkan Choso bahwa di akhir insiden Shibuya, Yuki menjelaskan kalau bergabung dengan Tengen, Yuki menyebutnya sebagai mengoptimalkan energi kutukan melalui Tengen akan mengubah semua orang di Jepang menjadi shaman. Untuk rencana Kenjaku, ini hanya akan berfungsi sebagai langkah pendahuluan sebelum penggabungan atau proses verifikasi dari Culling Game, karena dia tidak berusaha membersihkan dunia roh terkutuk seperti yang dilakukan Yuki. Kenjaku sempat terkejut saat Yuki cemas soal warga Jepang yang digunakan sebagai sumber daya energi kutukan, atau lebih tepatnya, itu membuatnya senang. Cara Yuki berpikir itu mirip dengannya. Sejak awal, Kenjaku bekerja sama di samping shaman, bahkan saat mempertimbangkan potensi arwah terkutuk. Mungkin energi kutukan jenis baru bisa terlahir dari meningkatkan arwah terkutuk ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi, Kenjaku punya harapan besar untuk campuran antara arwah terkutuk dan manusia seperti Choso. Tapi, Kenjaku justru kecewa dengan hasil yang terlalu biasa darinya. Karena kesal, Choso mengancam akan membunuh Kenjaku tanpa mendengarkan penjelasannya jika menghina saudara-saudaranya. Kenjaku melanjutkan tanpa mengejek, menjelaskan setelah berevolusi, Tengen akan lebih seperti roh terkutuk daripada manusia. Jika semua non-shaman di Jepang bergabung dengan Tengen, Kenjaku rasa Tengen akan menjadi arwah terkutuk yang memiliki energi kutukan ratusan juta orang. Mungkin akan seperti Uzumaki, dan dia juga mampu mengambil sesuatu. Kenjaku ingin tahu seperti apa bentuknya, membandingkan kegembiraannya dengan balita yang memegang krayon di atas kertas kosong. Kenjaku mengakhiri pidatonya dan meruntuhkan teater bioskop untuk kembali ke penghalang kosong. Choso bertanya apa yang diinginkan Kenjaku, namun Kenjaku protes karena Choso sama sekali tidak paham tentang semua yang barusan ia katakan. Choso ingin tahu apa yang mendorong Kenjaku melakukan ini, serta apa yang Kenjaku dapatkan dari semua ini. Tetapi, Kenjaku hanya menyatakan bahwa itu menyenangkan. Dia bahkan berpikir akan lucu jika wujud baru ini memasang wajah aneh om-om tua. Kenjaku pasti akan tertawa terbahak-bahak. Karena muak dengan kelakuan Kenjaku, Choso lantas menyerang dan bersiap menembakkan piercing blood ke arahnya. Sebelum menghadapi ayahnya, Choso menyusun strategi di meja bersama Yuki dan Tengen. Dia menawarkan diri untuk pergi duluan dan melawan Kenjaku sendirian sebelum Yuki. Tentu saja Yuki memperingatkannya bahwa Choso akan mati. Choso tahu dia dan Yuki hanya akan saling mengganggu jika mereka bertarung bersama. Sehingga Choso menawarkan untuk maju terlebih dahulu untuk mencari tahu arwah kutukan atau teknik terkutuk Kenjaku, dan bahkan membuatnya memakai domain expansion-nya jika memungkinkan. Setelah Choso memaksa Kenjaku untuk memperlihatkan domain expansion-nya, Kenjaku akan dalam kondisi di mana dia sulit untuk memakai teknik kutukannya. Lalu, Yuki dapat menyerangnya. Bahkan dengan rincian tambahan ini, Yuki mengulangi bahwa Choso akan mati. Meski begitu, Choso menyatakan hal itu tidak penting baginya selama saudara-saudaranya selamat. Saat ini, Choso menembakkan piercing blood langsung ke Kenjaku untuk memulai pertarungan mereka. Namun siapa sangka, Kenjaku dengan mudahnya membungkuk ke belakang untuk menghindari serangan sambil memanggil roh kecil terkutuk untuk merangkak di sepanjang pancaran darah. Choso membengkokkan serangannya untuk menyerang kutukan itu dan menghancurkan lantai dalam prosesnya. Kenjaku memanfaatkan momentum puing-puing dan melemparkan salah satu batu yang hancur ke arah lawannya, membuat Choso percaya bahwa Kenjaku meremehkannya. Tetapi ada beberapa kutukan tiba-tiba muncul dari balik batu yang mengejutkannya. Choso bertindak cepat melemparkan darah terkompresi ke kutukan tersebut dan menggunakan supernova untuk meledakkannya. Kenjaku menggunakan kesempatan tersebut untuk menutup jarak dan mendaratkan serangan taijutsu berturut-turut.
Ketika Kenjaku berhasil memukul mundur Choso, siapa sangka Choso telah meninggalkan darah terkompresi dan meledakkannya dari jarak dekat di sebelah Kenjaku menggunakan supernova. Rupanya, Kenjaku melindungi dirinya menggunakan roh terkutuk sebagai perisai. Choso lantas menanyakan, apa yang Kenjaku inginkan dari Yuji? Dia tidak seperti rahim terkutuk lain yang sudah Kenjaku buang selama 150 tahun. Kenjaku pasti punya rencana untuk Yuji. Kenjaku menjawab, sebenarnya dia tidak punya rencana pasti untuk itu. Kalau harus, maka satu-satunya peran Yuji adalah menjadi wadah bagi Sukuna. Tapi peran itu pun sekarang sudah selesai. Yuji adalah sinyal api untuk kelanjutan rantai kutukan. Selama Yuji terus hidup bersama Sukuna, Yuji akan menjadi mata badai untuk era yang baru. Hal ini membuat Choso kesal dan langsung menembakkan piercing blood lagi ke arah ayahnya. Namun dengan santai dihindari oleh Kenjaku dengan rasa jijik meskipun kekuatan serangan itu menghancurkan area di sekitar. Choso menolak anggapan Kenjaku bahwa Yuji adalah penyebab penderitaan. Yang benar adalah selama Kenjaku terus hidup, dia akan menjadi sumber semua kekacauan ini. Roh terkutuk tiba-tiba menahan kaki Choso dari bawah lantai saat perhatian Choso sedang terganggu. Kenjaku menjatuhkan Choso ke tanah dengan memukulnya sambil menyombongkan diri bahwa dia sudah mengetahui rahim lukisan kematian hanya mencoba membuatnya mengungkapkan kemampuannya kepada Yuki. Sayangnya, Kenjaku hanya berencana untuk memakai manipulasi roh terkutuk yang lemah. Kenjaku juga menghina Choso dengan mengatakan mungkin serangan lebih dari itu tidak diperlukan untuk kemenangannya. Kenjaku melanjutkan dengan menyebut Choso dan saudara-saudaranya sebagai ciptaannya yang gagal. Dengan wajah yang berada di telapak kaki Kenjaku, Choso mengatakan, memangnya apa yang Kenjaku tahu soal saudaranya? Kenjaku meminta maaf karena membuat Choso tersinggung, tetapi Kenjaku begitu berharap pada Choso yang sekarang begitu mengecewakannya. Mungkin Choso bisa bangga pada dirinya sendiri karena sudah bisa membuatnya bicara sebanyak ini. Karena marah, Choso mencoba meraih kaki Kenjaku, tetapi Kenjaku menciptakan segerombolan kutukan mirip kelabang untuk menjatuhkan Choso. Kawanan itu membawa Choso ke udara dan membantingnya ke tanah, merobek pakaiannya dan melukai Choso dengan parah. Mendekati kemenangan, Kenjaku menyombongkan diri bahwa bagi seorang shaman, pangkat dari special grade menandakan kekuatan untuk menggulingkan suatu negara seorang diri. Hal ini jelas berlaku untuk Satoru Gojo dan Geto Suguru. Pengendalian arwah terkutuk bisa menghasilkan pasukan monster dalam jumlah besar. Dengan banyak tangan, pekerjaan jadi ringan. Bahkan, walau mereka hanya arwah tingkat rendah, setelah meningkatkan mereka dengan energi kutukan, menggerombolkannya dan memberinya perintah, mereka bahkan bisa mengalahkan shaman tingkat 1 seperti Choso. Saat Choso hampir kalah, Tengen mendesak Yuki untuk mengambil tindakan. Namun Yuki menyuruh mereka menunggu karena dia yakin Choso punya lebih banyak hal untuk ditawarkan. Kecewa pada dirinya sendiri, Choso yakin dia telah gagal sebagai seorang kakak karena dia bahkan belum mendapatkan pukulan dalam pertarungan ini. Melindungi saudara, menanggung beban mereka, menjadi panutan mereka, itulah seharusnya arti menjadi Oni-chan. Meski gagal sejauh ini, Choso bangkit dan terus berjuang untuk menghukum ayahnya karena menyebut saudara-saudaranya tidak mengagumkan. Choso pun berteriak agar adik-adik dari rahim lukisan kematian meminjamkan kekuatan mereka padanya. Choso pun bangkit dan siap untuk menyerang. Kita pun diperlihatkan konstruksi imajiner dari adik laki-laki Choso yang mendorongnya maju, di mana Eso memanggilnya Nissan, Kechizu memanggilnya Anija, dan Yuji memanggilnya Choso. Ketiga adik yang manis ini dibayangkan oleh Choso sedang menyemangatinya, sehingga mendorongnya kembali beraksi. Choso yang terharu kini menembakkan piercing blood lagi ke ayah mereka. Bersamaan dengan itu, Kenjaku merunduk di bawah pancaran darah dan mengatakan bahwa piercing blood paling cepat di awalnya saja. Jadi kalau Kenjaku menghindari tembakan pertama,
mau seberapapun Choso membelokkan arahnya, Kenjaku tidak perlu takut apapun. Ledakan pun terjadi di belakang Kenjaku, menghancurkan tanah yang mengenainya. Kemudian Choso membelokkan arah serangannya, tetapi Kenjaku menghindari kehancuran di belakangnya untuk mundur. Bertepatan saat 3 tembakan darah tiba-tiba muncul di belakangnya. Kenjaku mengakui serangan baru Choso sebagai tiruan dari teknik Wing King milik Eso. Dengan cepat, Kenjaku mengendarai roh-roh terkutuk yang terbang dan menghindari serangan darah itu. Choso lantas memperkecil jarak karena berhasil menghancurkan roh terkutuk yang dikendarai oleh Kenjaku. Sekarang, kedua petarung saling bertukar pukulan dalam jarak dekat. Choso menembakkan lebih banyak darah dari sayap di punggungnya saat mereka saling beradu taijutsu. Kenjaku lantas membalikan badan dan menggunakan kutukan untuk melindunginya dari serangan darah Choso. Roh-roh terkutuk yang menghilang juga berfungsi sebagai tabir asap bagi Kenjaku, memungkinkan dia untuk melakukan serangan mendadak menggunakan kutukan untuk menerobos asap. Choso lantas menghancurkan mereka menggunakan darahnya, sementara Kenjaku mundur untuk bersantai di pohon. Kenjaku memberitahunya bahwa menggunakan Wing King tidak ada gunanya karena serangan itu lebih lambat dari Piercing Blood. Sebagai orang tua Choso, Kenjaku tidak akan terpengaruh dengan racun yang ada di dalam darah Choso. Jadi apa gunanya semua serangan itu tadi? Choso menjawab bahwa dia harus bertarung dengan anggun seperti Eso, serta dia harus bertarung dengan bebas seperti Kechizu. Kita pun diperlihatkan bagaimana Choso memisahkan tangannya dari lengan kirinya menggunakan aliran darah yang panjang agar keduanya tetap terhubung. Choso lantas meraih Kenjaku dari kejauhan dan mengayunkan ayahnya ke tanah. Lalu dengan keras, Choso menghajar kepala ayahnya itu ke tanah dengan hook kanan yang kuat, menyelesaikan combo serangannya dengan menyatakan dia harus bertarung dengan kekuatan seperti Yuji. Sayangnya, roh terkutuk melindungi wajah Kenjaku dari segala kerusakan. Kenjaku bahkan menghina dengan ketidaktertarikannya dan menanyakan apakah Choso sudah selesai. Choso membalas dengan mengaktifkan Wing King lagi, memaksa Kenjaku mundur dari bawah tubuh Choso. Kenjaku mengulangi bahwa itu tidak ada gunanya, tetapi Choso menggunakan kemampuan pelacakan Wing King sebagai saluran untuk mengangkut darah terkompresi. Choso mengirimkan beberapa butir darah terkompresi ke Kenjaku, bahkan membuat Kenjaku terkejut. Choso mengaktifkan supernova dari segala arah, tetapi Kenjaku entah bagaimana tidak terluka. Pada awalnya, Choso percaya dia mungkin salah sasaran, tetapi dia segera menyadari bahwa Kenjaku menggunakan teknik terkutuk selain manipulasi roh terkutuknya untuk menjatuhkan rentetan serangan darah dari seluruh sisi tubuhnya. Senang dengan penampilan Choso, Yuki pun kini memasuki penghalang. Yuki mengatakan meskipun dia anak tunggal, tapi ternyata Choso sebagai Oni-chan hebat juga. Nah minasan, bagaimanakah keseruan pertarungan setelah kemunculan Yuki Tsukumo sebagai salah satu shaman special grade? Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Dah.